Beastmaster terhebat. Bab 81. Setelah menyantap bekal yang dibawakan si gendutan, Li Qian menepuk pundaknya dan berkata dengan nada menghibur, "Baiklah, mulai sekarang, tugasmu adalah mengantarkan 3 porsi makanan tepat waktu. Jangan khawatirkan yang lain. Tunggu saja panen naga sisik hijaumu." Kali ini dia datang ke sini, dia hanya punya satu tujuan, yaitu menyelesaikan evolusi semua koi yang dapat berevolusi pada tahap ini. Selain Tantu dan Jin Yi, Jin Er dan Jin San, ia juga membawa 10 ekor koi. 10 ekor koi ini dimaksudkan untuk berevolusi menjadi salamander iblis api beku. 10 ikan koi ini tampil baik setelah mengalami kehancuran ganda dari harimau pemakan matahari milik kakek An dan singa petir angin milik kakek Tai. Saya membawa mereka ke tempat ini hanya untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan evolusi mereka meningkat setelah pelatihan keterampilan intimidasi. Peristiwa terkini di kota Lingsui membuat Li Qian merasa gelisah dan dia punya firasat buruk dalam hatinya. Inilah sebabnya mengapa ia begitu bersemangat mempersiapkan diri untuk evolusi. Semakin banyak fondasi yang ia miliki, semakin besar pula rasa aman yang akan ia miliki. Setelah rajin menyelesaikan pekerjaannya mengantar makanan, Fatian tidak tinggal lama dan segera meninggalkan seluncuran air. Melihat kepergian Fatian, tatapan mata Li Qian tiba-tiba menjadi tajam. Periode waktu berikutnya, sampai besok pagi, sangat penting baginya. Apakah ke-14 koi yang dibawa ke sini dapat berevolusi tergantung pada periode waktu ini. Mengenai hasil evolusi, Li Qian tidak berharap semuanya berhasil. Keempat koi yang ingin berevolusi menjadi naga sisik hijau seharusnya tidak mengalami masalah. Tetapi 10 koi lainnya yang ingin berevolusi menjadi salamander setan api beku lebih sulit dikatakan. Sambil menggelengkan kepala dan menjernihkan pikirannya, Li Qian meneruskan pekerjaannya yang belum selesai sejak pagi, memfokuskan seluruh perhatiannya ke tanah. Di sana, susunan api dan susunan es telah disiapkan, dan satu-satunya yang tersisa adalah langkah terakhir untuk menyambungkannya bersama. Langkah ini, jika dihubungkan bersama, sederhana dan rumit. Sederhana karena langkah-langkahnya sangat sederhana, hanya ada satu langkah, dan rumit karena langkah ini sangat rumit dan memerlukan pengendalian mental yang kuat. Li Qian dengan hati-hati mengendalikan arai api dan arai es, mengaktifkannya terlebih dahulu. Saat arai diaktifkan, energinya secara bertahap menyatu menuju pusat arai. Langkah ini tampak sangat sederhana ketika saya menyaksikan Niu Fenjin melakukannya. Namun, Li Qian tahu dalam hatinya bahwa kesederhanaan hanya di permukaan. Intinya sangat rumit dan detail, dan tidak boleh ada kecerobohan. Dua energi yang sepenuhnya berlawanan mulai berkumpul di pusat formasi. Kekuatan mental Li Qian sangat terkonsentrasi. Dia berharap dia bisa berhasil dalam satu kesempatan, tetapi pada saat berikutnya. Bang! Terdengar suara ledakan kecil. Seketika setelah itu, baik formasi api di sebelah kiri maupun formasi es di sebelah kanan, semburan cahaya biru putih dan cahaya merah tua yang dipancarkannya semuanya padam. Ah! Li Qian mendesah tak berdaya. Meskipun saya benar-benar ingin menyelesaikan penataan Frostfire Array sekaligus, sayangnya percobaan pertama ini berakhir dengan kegagalan. Sesampainya di pusat titik fusi, Li Qian menggali bagian tengahnya, yang merupakan jimat giok energi. Berbeda dengan jimat giok energi biasa, meskipun jimat giok energi ini juga diukir dengan batu energi, pola susunannya berbeda pada bagian depan dan belakang. Pola susunan yang diukir di bagian depan rumit tetapi kasar. Pola susunan yang diukir di bagian belakang halus tetapi sederhana. Dua gaya pola susunan yang sangat berbeda muncul di bagian depan dan belakang jimat giok energi, yang kebetulan merupakan bagian dari susunan api dan susunan es. Baik formasi api maupun formasi es, jika keduanya dibentuk menjadi satu formasi, 15 jimat giok dapat melengkapi susunannya. Akan tetapi, jika mereka hendak bercampur satu sama lain untuk membentuk susunan sihir gabungan, mereka akan membutuhkan pola susunan ke-16 ini. Dapat dikatakan bahwa jimat giok di tengah formasi ini sangat penting untuk melengkapi formasi api beku. Ini adalah titik pusat dan simpul kunci tempat dua lingkaran ajaib menyatu. Li Qian sudah merasakan firasat buruk di hatinya. Dalam situasi seperti tadi, dengan suara ledakan itu, Niu Fenjin pernah mengatakan kepadanya bahwa itu pertanda formasinya telah gagal. Ketika ia menggali jimat giok di tengah formasi, ia menemukan bahwa itu persis seperti dugaannya. Jimat giok itu patah di tengah dan terbelah menjadi dua bagian. Meskipun saya sudah siap secara mental dan tahu bahwa mungkin sulit untuk menyelesaikannya dengan sukses sekaligus, saya tetap tidak dapat menahan perasaan sedikit frustrasi ketika kegagalan benar-benar datang. Aku baru menyiapkan 3 mata formasi, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menyelesaikan susunannya. Melihat jimat giok yang rusak, Li Qian mengerutkan kening dan tak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Sambil berbicara, dia telah mengeluarkan jimat giok kedua untuk pusat formasi. Dia menyiapkan total 3 jimat giok untuk pusat formasi. Bukannya dia tidak mau mempersiapkan lebih, hanya saja tingkat keberhasilan hal ini agak mengharukan. Saat pertama kali melihat kerangka Niu Fenjin, saya pikir itu sangat sederhana dan bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tak disangka, ketika saya mengerjakannya, saya mencoba 30 kali sebelum akhirnya berhasil menyelesaikan 3. Tingkat keberhasilan 10% membuatnya menyerah untuk terus bekerja keras. Ia juga merasa bahwa dengan 3 jimat giok sebagai mata formasi, ia seharusnya dapat mendukung pembentukan formasi Frost dan Api. Namun, sekarang tampaknya situasinya agak tidak pasti.
Setelah mempertimbangkannya, ia akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan rencananya. Ia malah mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Lupakan saja, mari kita tanya pada kakak Niu dulu. Orang yang dipanggilnya tak lain adalah Niu Venjin. Dengan pemahamannya tentang formasi Frost dan Api, dia seharusnya bisa memberinya nasihat. Saat dia sedang memikirkan hal ini, teleponnya segera tersambung, dan terdengar suara yang familiar, mahasiswa Likian, kelas terakhirmu mungkin akan memakan waktu cukup lama. Ketika Likian mendengar bahwa dia masih berniat bercanda dengannya, dia berpikir dalam hati bahwa tampaknya situasinya tidak seburuk itu. Jangan khawatir tentang kelasnya. Kalau kamu ada waktu, kamu bisa datang kapan saja. Likian tersenyum dan berkata, kalau kamu tidak punya waktu, kamu tidak perlu datang. Dia kemudian bertanya dengan khawatir, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah dokter sudah memberitahu kapan kamu bisa pulang? Di ujung telepon yang lain, suara Niu Venjin terdengar agak getir, dia tidak akan mati, tapi dia tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat. Selanjutnya, keduanya mengobrol beberapa kalimat lagi. Merasa waktu hampir habis, ia tidak menunda lagi dan langsung ke intinya. Ia menceritakan pengalamannya kepada Niu Venjin, yang berpikir sejenak lalu menjawab, umumnya hanya ada dua alasan mengapa terdengar suara letupan. Salah satu kemungkinannya adalah jimat giok yang berfungsi sebagai inti formasi tidak memenuhi standar dan tidak mampu menahan intensitas lonjakan energi selama fusi. Kemungkinan kedua adalah terdapat masalah pada pengendalian mental, sehingga tidak diaktifkan secara bersamaan, sehingga energi api dan es datang pada waktu yang berbeda. Ini seperti memanggangnya dengan api yang berkobar lalu menyiramnya dengan air es. Aneh kalau jimat giok energi itu tidak meledak. Petik 2. Bab 82. Setelah mendengarkan analisis Niu Venjin tentang alasan kegagalan selama sekitar 5 menit dan sarannya selama 3 menit untuk perbaikan, Likian merasa kepercayaan dirinya telah kembali. Ia mengingat kembali kata-kata Niu Venjin, menggabungkannya dengan pengetahuan yang telah dikuasainya, dan menyimpulkannya kembali dalam benaknya. Baru setelah itu, ia menarik napas dalam-dalam dan bertindak lagi. Setelah mengubur jimat giok mata susunan kedua di tengah, dia sekali lagi dengan hati-hati berkomunikasi dengan susunan api dan susunan es. Dengan pikirannya, kekuatan mentalnya terbagi menjadi dua aliran dan disuntikkan ke dalam dua lingkaran sihir pada saat yang bersamaan. Di bawah tatapan Likian yang tak berkedip, Fire Array dan Frost Array menyala dengan cahaya merah tua dan putih kebiruan hampir pada saat yang bersamaan. Cahaya itu menyebar dengan cepat, dan segera menyatu di tengahnya. Kali ini, ia mengamati dengan sangat saksama. Kedua sinar cahaya itu seharusnya memasuki pusat formasi secara bersamaan. Inilah yang dirasakan Likian setelah analisis. Justru karena titik ini tidak terpenuhi, kegagalan pertama terjadi. Mata Likian tertuju padanya, dan saat cahaya coklat tua yang ikonik itu muncul, dia tak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang. Akhirnya berhasil. Tanpa ragu, setelah melihat lingkaran sihir berhasil diatur, Likian langsung memotong masukan kekuatan mental. Saat kekuatan mentalnya ditarik, dia merasa sedikit lelah, dan lingkaran sihir segera meredup. Setelah penggabungan energi berhasil, formasi es dan api di depannya berhasil dibentuk sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah stimulasi. Bagi Likian, langkah ini bukan lagi masalah. Meski tidak sepenuhnya familiar, itu tidak jauh berbeda. Setelah menyiapkan lingkaran sihir es dan api, Likian mengalihkan perhatiannya dan mengarahkan pandangannya ke seluncuran air di sebelahnya. Sekarang, entah itu naga bersisik hijau atau salamander setan api beku, persiapan untuk evolusi telah selesai, dan langkah berikutnya adalah memulai evolusi secara resmi. Ia berencana memulai dengan naga sisik hijau. Lagi pula, evolusi ini relatif sederhana dan tidak sulit. Setelah berpikir sejenak, ia memilih target evolusinya, Jin Yi. Lagi pula, ini pertama kalinya air terjun buatan yang dihasilkan oleh seluncuran air ini digunakan. Belum ada jaminan 100% apakah air terjun ini bisa digunakan untuk mengembangkan koi menjadi naga sisik hijau. Meskipun Likian yakin akan hal ini, ia tidak dapat menjaminnya 100% tanpa risiko apapun, jadi koi pertama yang berevolusi tidak boleh berkepala arang milik Fatian. Setelah berpikir panjang, ia merasa bahwa Jinyi adalah yang paling cocok karena di antara ketiga koi yang tersisa, kondisinya dalam semua aspek relatif lengkap. Baik itu panjat air terjun atau menyelam ikan, keterampilan yang dibutuhkan cukup baik. Setelah mengambil keputusan, Likian berhenti membuang-buang waktu. Ia pergi ke kolam di dasar seluncuran air dan menyampaikan idenya kepada Jin Yi melalui kisi. Ketika Jin Yi mengetahui bahwa dialah koi pertama yang berevolusi, dia sangat gembira dan gembira lalu melompat keluar dari air. Melihat ini, Likian tersenyum, lalu melambaikan tangan dan memanggil Jin Yi ke tepi kolam, mengeluarkan sekantong bubuk tulang naga dan memberikannya kepadanya. Saat bubuk tulang naga diberikan kepada Jin Yi, cahaya samar evolusi mulai muncul di tubuhnya. Melihat ini, Likian langsung menunjuk ke seluncuran air di sebelahnya. Jin sudah tahu apa yang dimaksud Likian melalui terjemahan bos ketujuh, jadi ketika dia menunjuk ke lokasi seluncuran air, dia langsung bertindak. Melihat Jin Yi bergegas menuju perosotan air tanpa ragu-ragu, Likian tidak membuang waktu dan bergegas keluar. Dia pergi ke bagian belakang seluncuran air dan menekan tombol, dan tanda panah serta angka langsung muncul di sana. Ini adalah lift yang sudah ada di seluncuran air, yang bisa langsung menuju ke puncak seluncuran.
Saat merenovasi seluncuran air kali ini, Pak An juga memerintahkan orang-orang untuk merenovasi liftnya. Li Qian dapat naik lift langsung ke puncak seluncuran air. Saat lift terus naik, sesaat kemudian, sosok Li Qian muncul di puncak seluncuran air. Ia melihat ke bawah dan segera melihat aliran air mengalir ke hulu. Alirannya tidak terlalu cepat, tetapi ritmenya sangat bagus. Rata-rata, ketinggian air dapat mencapai 2 meter dalam waktu sekitar 1 menit. Kualifikasi Jinyi sangat bagus, dan Li Qian sangat yakin dengan evolusinya, tetapi secara objektif, bakatnya seharusnya lebih rendah daripada Qixi. Namun, dilihat dari kecepatan pendakian yang ditunjukkan sekarang, kecepatannya tidak kalah dengan Qixi dulu. Dari sini, terlihat bahwa tingkat kesulitan seluncuran air ini tidak sebanding dengan air terjun setinggi 100 meter di Gunung Yunwu. Pendakiannya sangat mulus, hingga sekitar 50 meter, kecepatannya turun sedikit, dan pada 80 meter, kecepatannya turun lebih jauh, rata-rata hanya sekitar setengah meter per menit. Semakin tinggi Anda naik, semakin lambat kecepatannya. Meskipun tingkat kesulitannya telah menurun secara signifikan, memanjatnya masih sangat sulit. Ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antara koi dan ikan koi lainnya. Qixi dan Arlong berkelas 1 dalam kualifikasi dan karakter. Li Qian berdiri di puncak seluncuran air, menatap dingin dengan ekspresi tegas. Dia tidak mengatakan apapun, seperti sepotong kayu, tanpa emosi di matanya. Reaksi seperti itu memberi tekanan besar pada Jinyi yang sedang memanjat ke hulu. Di bawah tatapan bos ke-7 dan ke-6, dan tatapan tegas sang guru, jika dia tidak berhasil, dia mungkin tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Ia diam-diam mengambil keputusan dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk terus berlari. Kemenangan sudah di depan matanya, dan ia tidak boleh menyerah. Akhirnya, ia melesat ke posisi teratas, lalu tiba-tiba melompat ke udara. Li Qian sigap dan cekatan, memanfaatkan kesempatan itu dan melempar buah lonceng angin. Saat Jinyi menangkap buah lonceng angin di mulutnya dan menelannya, cahaya evolusi di tubuhnya langsung mencapai puncaknya. Cahaya evolusi jatuh, dan Jinyi pun jatuh ke dalam kolam. Detik berikutnya, kepala naga itu keluar dari air, dan seekor naga bersisik hijau baru muncul di hadapan Li Qian. Melihat ini, Li Qian mengangguk puas. Ia tidak langsung memasukkan Jinyi kembali ke dalam bola penjinak binatang. Setelah memeriksa informasi atributnya, ia membiarkan Qixi dan Xiao Liu membawanya untuk bergabung dengan tim peringatan. Ini juga bisa dianggap sebagai hadiah atas evolusinya yang telah selesai. Setelah ikan melompati gerbang naga, ia secara alami akan bebas dan tak terkendali. Pada saat ini, meskipun kita tidak dapat mengatakan bahwa kita benar-benar bebas dan tidak terkekang, tidak apa-apa untuk membiarkannya menjadi liar. Terlebih lagi, melalui pengamatan terhadap atribut Jinyi, Li Qian menemukan bahwa levelnya hanya level elit 2, bukan level elit 3 seperti yang secara teoritis terjadi ketika Qixi berevolusi. Dari sini, kita juga dapat melihat bahwa lokasi evolusi diubah dari air terjun Baizhang di kawasan pemandangan pegunungan Yunwu ke seluncuran air ini, yang memang berdampak pada naga bersisik hijau yang berevolusi. Namun, mengingat air terjun Baizhang selalu milik orang lain, setiap kali ia berevolusi, ia pasti bergantung pada suasana hati orang tersebut. Gunung Yunwu, sesuai namanya, diselimuti kabut, dan tak seorang pun tahu rahasia apa yang disembunyikannya. Namun, seluncuran air ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Membandingkan keduanya, Li Qian merasa tempat ini lebih harum dan lebih cocok untuknya. Adapun dampak-dampak kecil ini, tidak menjadi masalah besar dan seharusnya dapat dikompensasi melalui pelatihan yang diperoleh. Mungkin mereka terstimulasi oleh evolusi Jinyi. Lagi pula, tepat di depannya, ke-13 koi yang tersisa di kolam mulai berenang dengan penuh semangat. Masing-masing dari mereka tampak bersemangat untuk mencoba. Di antara mereka, Tantu adalah yang paling aktif, berharap agar ia menjadi koi berikutnya yang berevolusi. Faktanya, menurut rencana Li Qian, koi berikutnya yang berevolusi memang akan menjadi yang ini. Bab 83. Setelah istirahat sejenak dan penyesuaian diri, pekerjaan evolusi dilanjutkan. Li Qian menyampaikan ide-idenya kepada Tantou melalui Qixi. Ketika yang terakhir mengetahui bahwa ia adalah koi berikutnya yang berevolusi, ia begitu gembira hingga ia hampir melompat keluar dari air, sambil menyemburkan gelembung tanpa henti. Setelah emosinya sedikit tenang, Li Qian memanggilnya ke tepi kolam. Tanpa kejutan apapun, setelah menelan sekantong bubuk tulang naga, Tantu mengikuti jejak Jinyi, dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya evolusi yang redup. Ini menandai dimulainya resmi proses evolusi Tantou. Li Qian menunjuk dengan jarinya, dan Tantu, yang telah menyaksikan evolusi Jinyi dengan mata kepalanya sendiri, segera bertindak tanpa ragu-ragu. Ia sangat cepat, dan tubuhnya langsung berubah menjadi garis air dan bergegas ke dasar perosotan air. Li Qian merasakan antusiasme Tantou, tetapi ia tidak senang. Terlalu aktif dan berlebihan bukanlah hal yang baik. Melihatnya tanpa membuang tenaga dan bergegas ke dasar seluncuran air dengan kecepatan yang sangat cepat, Li Qian tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Saya khawatir dia tidak akan mampu melanjutkan dan hanya akan berjalan setengah jalan dari 100 langkah. Akan tetapi, dia tidak mengutarakan kekhawatirannya itu secara lantang, melainkan menatap dalam diam tanpa mengatakan sesuatu apapun. Sama seperti saat Jinyi berevolusi, setelah melihat Tantu berlari menuju perosotan air, Li Qian melangkah menuju lift. Saat lift mulai berjalan, tak lama kemudian dia muncul lagi di puncak seluncuran air.
Dia menatap ke arah Tantou yang sedang berenang melawan arus, dan matanya seolah mampu melihat melalui tirai air dan melihat Tantou yang bersemangat. Ya, pada saat ini, Tantou memberinya perasaan yang tidak sabaran. Tampaknya ia tidak sabar untuk menyelesaikan evolusinya dan menjadi naga bersisik hijau yang agung yang terbang tinggi di langit. Setelah begitu banyak evolusi, Li Qian telah mengumpulkan banyak pengalaman. Ia tahu betul bahwa jika ia terus mempertahankan mentalitas ini, evolusi yang tampaknya pasti ini mungkin tidak akan langsung berhasil baginya. Li Qian berpikir demikian, dan tampaknya perkembangannya mengarah ke sana. Kepala arang itu bergerak ke hulu dan terus menanjak, tetapi ketika mencapai ketinggian sekitar 90 meter, jelas ia tidak dapat bergerak maju. Nafas terakhir seekor kuda yang sekarat. Li Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika melihat Tantou masih berusaha keras mencegah dirinya terhanyut oleh air. Saat ini, situasinya sudah sangat jelas. Meskipun hanya 5 atau 6 meter ke puncak, 5 atau 6 meter ini akan menjadi rintangan yang sangat sulit diatasi bagi Tantou saat ini. Pada ketinggian sekitar 90 meter di seluncuran air, Tantou masih bertahan, tetapi Qixi, Xiao Liu, dan Jinyi yang baru saja berhasil berevolusi, semuanya menyadari ada sesuatu yang salah. Orang ini terlalu bernafsu untuk sukses cepat. Setelah bergumam pelan, Li Qian sudah memberikan penilaiannya pada Tantou. Kenyataannya persis seperti yang telah ia duga. Setelah bertahan sejenak, meskipun sangat enggan, Tantou tetap terjatuh, terlilit arus air, dan jatuh ke kolam di bawahnya. Cahaya evolusi di sekujur tubuhnya padam dalam sekejap. Li Qian menduga Tantou akan gagal, tetapi Jin Er dan Jin San terkejut. Entah itu Jin Er atau Jin San, mereka tahu dalam hati bahwa jika mereka harus menentukan peringkat kualifikasi mereka, Tantou tidak diragukan lagi berada di atas mereka. Melihat pemandangan ini, Li Qian menghela napas, lalu naik lift ke puncak seluncuran air dan tiba di sisi kolam renang. Tantou, kau terlalu tidak sabar. Kau menyerbu dengan kekuatan kasar, sama sekali mengabaikan instruksiku. Kau membuang terlalu banyak energi, yang menyebabkan kegagalanmu di garis finish. Li Qian tidak membuat tuduhan berlebihan, tetapi hanya menganalisisnya dengan tenang, dan tentu saja ada sedikit kritik. Melihat Tantou telah tenggelam ke dasar air, tampak sangat sedih dan sedikit malu, Li Qian melanjutkan berbicara, menghiburnya, belajarlah dengan giat untuk memetik pelajaran dari kegagalan ini dan berusahalah untuk pulih. Besok pagi, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mencoba berkembang. Begitu selesai bicara, ia tiba-tiba menoleh dan menatap Jin Er dan Jin San yang sedang berenang di samping Tantou. Apa yang kukatakan tadi juga untuk kalian berdua. Kuharap kalian tidak bersikap arogan dan tidak sabar, dan melangkahlah selangkah demi selangkah. Sekarang, Jin Er, giliranmu. Tanpa membuang waktu, Li Qian langsung memanggil Jin Er dan memberinya bubuk tulang naga juga. Di jalan menuju evolusi, Beastmaster tentu saja sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah hewan peliharaan itu sendiri. Li Qian telah melakukan semua yang dia bisa, dan sekarang semuanya bergantung pada hewan peliharaan itu sendiri. Sama seperti Tantou, ia tidak bisa mencapai puncak seluncuran air, dan Li Qian hanya bisa menghela napas pasrah. Ia tidak bisa menggantikannya di langkah ini, dan akhirnya harus menyelesaikannya sendiri. Cahaya evolusi terpancar dari tubuhnya. Jin Er belajar dari kegagalan Tantou dan tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, ia menunggu instruksi Li Qian dengan tenang. Setelah melihat Li Qian menunjuk jarinya, ia mengambil tindakan tegas dan berenang langsung menuju seluncuran air. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi juga tidak lambat. Melihat Jin Er berbeda dari Tantou dan terus bergerak maju dengan mantap, Li Qian merasa lega. Dia pergi ke lift lagi, menaiki lift ke puncak seluncuran air, dan menunggu dengan tenang. Mungkin karena kegagalan Tantou terlalu mendalam dan nyata, dan itu terjadi tepat di depan matanya, hanya beberapa menit yang lalu, sehingga Jin Er jelas jauh lebih berhati-hati. Kecepatan panjatnya tidak secepat kepala arang, tetapi iramanya sangat bagus, ia bergerak dengan kuat ke hulu, dan tampaknya ia masih memiliki energi tersisa. Baru pada kedalaman sekitar 95 meter saya merasa ia mengerahkan segenap tenaga. Terlebih lagi, usaha sekuat tenaganya berbeda dari Tantou, dan jelas bahwa ia masih menahan sebagian tenaga dan belum mencapai titik kelelahan. Akhirnya, dengan sisa tenaganya, ia melompat keluar dari atas seluncuran air. Li Qian menarik napas panjang, dan pada saat yang sama memusatkan seluruh perhatiannya, tidak berani ceroboh sedikit pun, dan melemparkan buah lonceng angin itu dengan seluruh kekuatannya. Jin Er melompat ke udara, menangkap buah lonceng angin dengan tepat, dan menelannya tanpa ragu-ragu. Saat buah lonceng angin ditelan, cahaya evolusi di tubuh Jin Er langsung mencapai puncaknya, menerangi area di sekitar seluncuran air. Kemuliaan memudar dan sang naga muncul. Pada akhirnya, tanpa bahaya apapun, Jin Er berhasil berevolusi menjadi naga bersisik hijau. Kesuksesan Jin Er membuat Li Qian tersenyum dan merasa tenang. Jin 1 dan Jin 2 berhasil, jadi dia tidak terlalu khawatir dengan Jin 3 berikutnya. Karena di antara ketiga koi ini, ia memiliki kualifikasi tertinggi. Jika koi 1 dan koi 2 bisa berhasil, ia tidak akan mengalami masalah sama sekali. Selain itu, dengan contoh kegagalan Tantou sebelumnya, Jin San pasti tidak akan berani ceroboh, jadi kemungkinan keberhasilannya harus tinggi. Kenyataannya persis seperti dugaannya. Sekitar 1,5 jam kemudian, Jin San juga menyelesaikan evolusinya. Proses evolusi keempat koi ini berlangsung hampir sepanjang sore.
Saat evolusi selesai, matahari terbenam dan hari mulai senja. Li Qian melirik Tan Tou, yang belum bersama koi lain yang ingin berevolusi menjadi salamander iblis api beku, juga tidak bersama Jin Yi, Jin Er, dan Jin San, yang telah menyelesaikan evolusi mereka dan berubah menjadi naga sisik hijau. Melihat tatapannya yang kosong, Li Qian kembali berbicara, menawarkan penghiburan. Bersiaplah. Evolusi akan berlanjut dalam 10 jam. Lain kali, kuharap kau bisa belajar dari pengalamanmu dan tidak terlalu sombong dan tidak sabaran. Setelah berkata demikian, tanpa ragu lagi dia pun menghubungi sebuah nomor dan memberitahukannya kepada Fatian. Waktunya mengantarkan makan malam. Bab 84. Fatian berlari menghampiri lagi, masih memegang kotak makanan di tangannya, dan dengan penuh kesadaran memainkan peran sebagai pengantar makanan. Tepat saat dia mendekat, dia tiba-tiba membeku di tempat. Karena selain Qizi dan Xiaoliu milik Li Qian, dia juga melihat 3 naga bersisik hijau yang agung di tempat kejadian. Ketiga naga bersisik hijau itu tampak berbaring, melingkar, atau melayang di udara, masing-masing dengan postur berbeda, yang membuat mata Fatian hampir melotot. Meskipun Frostfire Demon Salamander memiliki potensi ras yang lebih tinggi dan keterampilan yang lebih kuat, ia tetap tidak dapat dibandingkan dengan Green Scarlet Dragon hanya dari segi penampilan saja. Harus saya akui, hewan peliharaan naga timur benar-benar tampan, jauh dari sebanding dengan kadal besar naga barat. Melihat Jin Yi, Jin Er, dan Jin San yang agung, Fatian tidak bisa menahan cemberutnya. Ia yakin sekali bahwa ketiga naga bersisik hijau itu bukanlah kepala arangnya. Sebab jika Tantu telah berevolusi, dia pasti akan mendapat umpan balik evolusi. Tetapi baik tubuh maupun jiwanya tidak menerima umpan balik apapun, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Tantu belum menyelesaikan evolusinya. Tidak ada alasan mengapa ketiga koi di basis pembiakan berhasil berevolusi, tetapi Tantu saya sendiri tidak berevolusi. Ketika memikirkan hal itu, dia merasakan firasat buruk dalam hatinya. Qianzi, di mana arangku? Fatian meletakkan kotak makanan di depan Li Qian, lalu bertanya dengan tidak sabar. Li Qian mengambil kotak makan siang itu, tersenyum canggung, lalu menunjuk ke kolam tak jauh dari sana. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Metode evolusinya sama, lokasi evolusinya sama, bahkan aku sengaja menempatkan Tantou di tengah urutannya, tapi hasilnya. 3 koi di basis pembiakan berhasil berevolusi menjadi naga sisik biru, sementara Tantou gagal. Mendengar ini, Fatian tertegun sejenak. Kenapa ini terdengar begitu aneh? Tahukah Anda, di antara keempat koi yang berevolusi kali ini, secara teori, Tantou memiliki potensi paling tinggi. Namun, saat ini, situasi transfer semacam ini terjadi. Sejujurnya, jika hal itu tidak terjadi padanya, Li Qian pasti sudah curiga bahwa pelatih memperlakukannya berbeda. Melihat Fatian agak lambat bereaksi, jelas terkejut dengan hasilnya, Li Qian melanjutkan, Tantu terlalu tidak sabar. Saat berevolusi, dia kehabisan energi setelah memanjat lebih dari 90 meter dan jatuh. Sekarang ada di kolam renang. Pergi dan tenangkan dia. Li Qian tidak memberitahu Fatian bahwa kegagalan evolusi mungkin memiliki dampak tertentu pada potensi ras naga bersisik hijau. Jadi setelah mendengarkan penjelasannya, yang terakhir tidak merasa sedih atau kesal, meskipun tentu saja sedikit kehilangan tidak dapat dihindari. Tanpa meragukan kebenaran kata-kata Li Qian, dan Li Qian tidak perlu berbohong, Fatian segera berjalan mendekat dan datang ke tepi kolam. Li Qian melihat pemandangan ini, tersenyum, mengabaikan percakapan antara Fatian dan Tantu, membuka kotak makanan tanpa ragu-ragu, dan mulai makan. Sambil menatap makanan dalam kotak makan siang, dia mengangguk puas. Dilihat dari penampilannya saja, Anda dapat mengetahui bahwa hidangan ini pasti dibuat oleh ibu saya. Saya memasak semua hidangan yang saya suka. Tepat saat malam hampir tiba dan saatnya makan malam, ketika Li Qian sedang menikmati makanannya, di sisi lain, di kota Lingsui, segala macam kerusuhan dan gangguan berangsur-angsur dimulai. Di jalan utama kota, sebuah taksi tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak mobil lain di sebelahnya. Ledakan. Kedua mobil itu bertabrakan. Meskipun sedan itu tampak lebih mahal dan mewah, ia tertabrak taksi dan jatuh tepat ke toko di sebelahnya. Pintu kaca toko itu langsung hancur berkeping-keping. Ah! Wuh! Tolong, seseorang tolong selamatkan aku. Apa yang sedang terjadi? Kecelakaan mobil, ada kecelakaan mobil, segera hubungi polisi dan nomor darurat. Petik 2. Di dalam mobil dan toko-toko di jalan, teriakan, jeritan, dan diskusi seketika terjalin menjadi hiruk-pikuk desibel yang kacau. Pemandangan ini kacau. Setelah mengatasi kebingungan awal mereka, banyak orang mengambil tindakan dan memanggil hewan peliharaan mereka. Tidak dapat dikatakan bahwa dunia ini memiliki semua kekuatan di tangannya sendiri, tetapi karena keberadaan hewan peliharaan, manusia setidaknya tidak selemah bumi di kehidupan Li Qian sebelumnya. Seseorang memanggil hewan peliharaan tipe air dan menembakkan air dari pistol, memadamkan api di mobil. Seseorang memanggil hewan peliharaan yang sangat kuat, mencongkel pintu mobil yang bengkok dengan tangan kosong, dan menyelamatkan seorang ayah dan anak yang terjebak di dalamnya. Tepat ketika orang-orang bersukacita karena meskipun ayah dan anak itu terluka ringan, nyawa mereka tidak terancam, taksi tanpa pengemudi yang lepas kendali di jalan tiba-tiba mengeluarkan suara, dan kemudian, di depan semua orang, taksi itu dibongkar dan dipasang kembali.
Dalam sekejap mata, taksi itu telah dirakit kembali menjadi robot seukuran orang dewasa. Ini, robot mobil. Taksi ini sebenarnya adalah robot mobil. Petik 2. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka semua mengeluarkan suara terkejut. Kemudian, mereka menyadari ada yang tidak beres. Robot mobil yang tiba-tiba muncul tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memadatkan seikat laras senjata. Seseorang mengenali keterampilan robot mobil itu dan berteriak, "Semuanya, minggir." Ini keterampilan menembak yang gila. Meskipun skill ini tidak terlalu kuat, jangkauannya luas dan durasinya panjang. Skill ini mungkin agak sulit digunakan melawan Beastmaster yang kuat, tetapi sangat efektif melawan Beastmaster biasa. Pengingat itu berbicara tanpa ragu-ragu, segera berteriak dan memerintahkan hewan peliharaannya, unicorn, gunakan tembok bumi. Badak itu, yang berwarna abu-abu kecoklatan, bersisik padat dan berbentuk seperti gundukan kecil. Mendengar itu, ia tiba-tiba mengangkat kukunya dan menghentakkan kaki dengan keras ke tanah. Segera setelah itu, kami melihat dinding tanah tebal yang dibangun dari udara tipis, menghalangi jalan robot mobil. Bang, bang, bang. Pada saat ini, laras senapan robot mobil berputar liar, ular api menyembur keluar, dan peluru yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, menghantam dinding tanah seperti tetesan air hujan. Meskipun dinding tanah memblokir sebagian besar peluru, ia hanya dapat melindungi satu arah dan tidak berdaya di tiga arah lainnya. Peluru ditembakkan silih berganti, beberapa mengenai orang-orang, menyebabkan mereka terluka parah dan menjerit kesakitan, sementara yang lain memecahkan pintu dan jendela toko-toko di pinggir jalan, membuat takut para pembeli di dalamnya. Ketertiban di jalan ini tiba-tiba runtuh dan menjadi kacau. Pada saat yang sama, ada lebih dari satu serangan mendadak di kota Lingshui. Bab 85. Kerusuhan pecah di kota Lingshui. Selain persimpangan jalan ini, berbagai robot tiba-tiba muncul di tempat lain dan menyerang manusia atau berbagai fasilitas. Kota itu, untuk sesaat, terjerumus dalam kekacauan. Di tempat parkir dasar sebuah komunitas lama sekitar 5 km dari sini, sebuah kendaraan off-road yang diparkir di tempat parkir tiba-tiba mulai bergerak. Tidak ada tanda-tanda pergerakan SUV itu dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Akan tetapi, kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di dalam mobil tidak berarti bahwa tidak ada seorang pun di masyarakat. Di tengah masyarakat, ada sepasang suami istri parubaya. Sang suami melihat kejadian itu lalu menampakkan ekspresi terkejut. Ini, istriku, lihat, apa aku silau? Mobil itu sepertinya bergerak. Sang suami menggosok matanya dan bertanya kepada istrinya yang berdiri di sampingnya. Mendengar itu, sang istri melirik ke arah suaminya dengan acuh tak acuh dan berkata, mobilnya bergerak, apa masalahnya? Tapi, sepertinya tidak ada siapa-siapa di dalam mobil itu. Lanjut sang suami, nadanya tidak berubah, dan ia masih penuh keheranan. Istrinya tetap tenang, bahkan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Tidak heran kalau tidak ada orang di dalam mobil. Mobil zaman sekarang sudah sangat otomatis sehingga sebelum pemiliknya datang, mereka tinggal menekan kunci dari jarak jauh dan mobil akan otomatis keluar dari tempat parkir. Terakhir kali, ketika kami membeli mobil untuk putri kami yang tersayang, Pramuniaga merekomendasikan mobil yang memiliki fitur ini kepada kami, dan Anda masih saja berkata. Sang istri hendak meneruskan omelannya ketika sang suami tiba-tiba meninggikan suaranya dan menyela omelannya, tunggu. Sang suami menatap ke arah tempat parkir, suaranya terdengar sedikit ketakutan. Ada yang tidak beres. Mobil ini sepertinya berhenti. Suamiku, apa kau silau? Bagaimana bisa mobil itu berdiri? Ketika sang istri mendengar apa yang dikatakan suaminya, ia mengira suaminya berhalusinasi. Ia hendak membuka mulut untuk memarahinya, tetapi ketika ia melirik sekilas, ia melihat kendaraan off-road itu berubah menjadi robot dan suaranya tiba-tiba terhenti. Ah, lari! Teriaknya kaget, bereaksi cepat, menarik suaminya, dan berlari keluar. Begitu mereka melarikan diri, robot mobil itu mengulurkan tangannya dan mengumpulkan mereka ke dalam laras senapan hitam, melepaskan tembakan ke tempat mereka melarikan diri. Memanggil. Peluru itu melesat ke arah mereka berdua dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Keduanya sudah agak jauh dari tempat parkir. Saat itu, mereka telah melarikan diri ke sudut jalan dan terhalang oleh sebuah gedung apartemen. Ledakan. Peluru itu mengejar kedua orang itu dan akhirnya mengenai bangunan sebuah apartemen, langsung membuat lubang di dalamnya. Banyak penghuni yang tinggal di gedung apartemen itu. Saat gedung itu dihantam, mereka semua merasakan guncangan hebat. Banyak dari mereka langsung bereaksi, mengira telah terjadi gempa bumi, dan berlari menyelamatkan diri, langsung keluar. Beberapa bahkan menunggangi hewan peliharaan terbang dan terbang keluar jendela. Ada pula yang hanya mengenakan celana pendek dan berlarian keluar rumah sebelah yang pemilik laki-lakinya sedang dalam perjalanan bisnis, bagaikan serigala dan babi yang panik. Mereka melarikan diri dari gedung apartemen dan melihat robot mobil menimbulkan kekacauan. Mereka yang kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya sendiri diam-diam semakin menjauh. Mereka yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri memanggil hewan peliharaan mereka, siap melawan robot mobil sampai akhir. Mereka melakukannya, dan segera saja masyarakat menjadi kacau, dengan ledakan-ledakan akibat perkelahian yang terdengar dari waktu ke waktu. Serangan serupa terjadi lebih dari selusin kali pada saat yang sama di seluruh kota Lingshui, yang menyebabkan konsekuensi yang sangat buruk.
Dalam waktu singkat, panggilan dilakukan ke Departemen Darurat, Keamanan Publik, dan Pemadam Kebakaran. Rumah sakit dan Departemen Sheriff segera menjadi sibuk, dengan beberapa ambulans dan kendaraan Departemen Sheriff bergegas keluar untuk memberikan dukungan ke segala arah. Di dalam mobil Biro Keamanan Publik, pengemudinya tak lain adalah Zhou Weiping. Ia memukul setir dan berteriak marah, "Sialan, bajingan-bajingan dari perkumpulan Jidu itu, apa mereka gila?" Matanya tajam, namun juga agak bingung. Apa yang akan mereka lakukan? Menghancurkan seluruh kota Lingshui. Mereka sedang mencari kematian mereka sendiri. Seorang petugas keamanan di kursi penumpang menggema dengan nada marah yang sama. Di kursi belakang, Kepala Biro Keamanan Publik Peng Zhongyan mengerutkan kening sambil berpikir. Setelah beberapa saat, ia bergabung dalam percakapan, "Jangan khawatirkan apakah mereka mencari kematian mereka sendiri. Kita harus mempertimbangkan apakah kita bisa bertahan hidup jika kerusuhan berlanjut. Situasinya begitu kacau sehingga wajar saja jika dia, sebagai direktur, tidak bisa tinggal diam dan bersantai saja. Apalagi dia sendiri merupakan pasukan tempur yang besar, maka saat ini dia harus bergegas maju ke garis depan." "Bos Peng, maksud Anda adalah?" Zhou Weiping mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata direkturnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Petugas keamanan yang duduk di kursi penumpang juga mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Peng Zhongyan. Ia merasa sedikit tersinggung. Masyarakat Sidu melancarkan serangan berskala besar seperti itu. Kita hanya punya sedikit pasukan keamanan di kota Lingshui. Sekalipun kita mengerahkan semuanya, hasilnya hanya setetes air di lautan. Seharusnya ini bukan salah kita, kan? Zhou Weiping tanpa sadar menginjak pedal gas dan menuju ke tempat kerusuhan terjadi. Menurut tampilan jam energi, intensitas energi di sana adalah yang tertinggi, mencapai tingkat komando ke-9. Saat dia menerima laporan intelijen dari segala penjuru dan menyampaikannya kepada Peng Zhongyan, dia mengerutkan kening dan berpikir, yang terpenting adalah, kita tidak tahu apa yang mereka coba lakukan. Peng Zhongyan tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Zhou Weiping, apa yang ingin mereka lakukan. Bukankah kita sudah punya ide? Setelah mendengar peringatan dari direkturnya dan merenungkannya sejenak, Zhou Weiping segera menyadari, apa gunanya? Apa gunanya? Menargetkan keretakan yang tidak stabil yang dikelola oleh keluarga Chu, Niu, dan Zhu. Namun, di saat berikutnya, dia membantah pernyataan ini, tidak, bahkan jika mereka ingin menargetkan celah yang tidak stabil itu, mereka seharusnya tidak. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya, dan pikirannya tiba-tiba berubah lagi. Tunggu, itu tidak benar. Bukankah dia sedang mencoba membatasi pasukan kita? Peng Zhongyan terkekeh, tawanya membawa kepahitan dan ketidakberdayaan yang sangat kentara, mungkin bukan hanya kita. Apa maksudmu? Petugas keamanan di kursi penumpang menggaruk kepalanya, bingung. Peng Zhongyan memikirkannya dan tidak menyembunyikannya lagi. Ia langsung mengungkapkan tebakannya, kau tidak berpikir Sidu akan bertindak seaneh itu tanpa pengaturan dari atas, kan? Begitu dia selesai berbicara, lolongan anjing mastif api terdengar dari tempat yang tidak jauh dari mobil. Dilihat dari deteksi pengawas energi, anjing mastif api ini telah mencapai level komandan ke-8 dan sama sekali bukan hewan peliharaan biro. Menunjuk ke arah lolongan anjing api itu, Peng Zhongyan melengkungkan bibirnya dan berkata, ini dia, susunannya ada di sini. Zhou Weiping sangat marah. Tapi, bukankah ini sama saja dengan jatuh ke dalam perangkap mereka untuk memancing harimau menjauh dari gunung? Peng Zhongyan menggelengkan kepalanya. Ini konspirasi yang nyata. Kecuali kita mengabaikan nyawa warga biasa, mustahil kita bisa menghentikan mereka. Petugas keamanan yang duduk di kursi penumpang memasang ekspresi muram. Bukankah itu berarti kita hanya bisa mengandalkan pasukan keamanan dari 3 keluarga besar? Zhou Weiping memutar kemudi dan langsung setuju, saya harap mereka bisa bertahan sedikit lebih lama. Bab 86. Di seluncuran air, setelah Fatian pergi, Li Qian naik lift ke atas dan melihat kerusuhan terjadi di kota Lingshui. Ia cukup khawatir, jadi ia meminta semua orang untuk kembali ke pangkalan pelatihan. Dengan cara ini, hanya Li Qian dan Tai Lao yang tersisa di pinggiran lokasi seluncuran air. Setelah semua orang pergi, Li Qian menatap api yang membumbung di mana-mana sambil mengerutkan kening. Dilihat dari situasi saat ini, kerusuhan belum mempengaruhi pangkalan pelatihan, dan itu merupakan hal yang baik. Akan tetapi, ia tidak dapat memastikan apakah basis pembiakan tersebut dapat bertahan hidup. Sungguh masa yang sulit. Setelah mendesah, Li Qian turun ke puncak seluncuran air tanpa ragu dan tiba di tepi kolam renang. Lupakan saja, jauh dari mata, jauh dari pikiran. Saat ini, aku tidak ingin terlibat, dan aku juga tidak punya kemampuan untuk. Setelah mengambil keputusan, ia tidak membuang waktu. Ia mengambil seekor koi dari kolam dan meletakkannya di genangan air di tengah lingkaran sihir es dan api yang baru digali. Hal yang paling mendesak saat ini adalah menyelesaikan evolusi semua koi sesegera mungkin. Pada saat itu, bawa kembali semua naga sisik hijau dan salamander setan api beku ke tempat pengembang biakan. Keamanan tempat pembiakan harus dijamin kecuali terjadi keadaan yang ekstrim. Oleh karena itu, dia mengambil tindakan tanpa henti, menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengaktifkan formasi api beku. Li Qian tahu bahwa jimat giok energi yang diukir dengan pola susunan memiliki kegunaan yang terbatas. Jika batas ini terlampaui,
jimat giok energi akan terkuras dan lingkaran sihir akan kehilangan efeknya atau efeknya akan melemah. Dia belum menguji angka ini, tetapi dilihat dari situasi perkiraan, angkanya seharusnya lebih dari 10 kali lipat. Cukup untuk mendukung evolusi 10 koi yang tersisa. Mata Li Qian tegas dan tanpa ragu, formasi api beku langsung aktif dan mulai memancarkan dua cahaya yang sangat berbeda. Dua cahaya yang sangat berbeda mulai berkumpul menuju pusat formasi, dan akhirnya perlahan-lahan bergabung menjadi cahaya baru, dan perlahan-lahan meresap ke tubuh koi. Dia masih cukup percaya diri dengan koi ini. Di antara ke-10 koi inilah yang bertahan paling lama dalam pelatihan intimidasi. Jika gagal berevolusi dengan sukses, 9 koi yang tersisa akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Alasan mengapa Li Qian memilih menggunakannya sebagai langkah pertama adalah karena memiliki peluang keberhasilan terbesar. Jika berhasil berevolusi, ia tidak hanya akan menjadi awal yang baik, tetapi juga akan menginspirasi 9 koi lainnya. Saat energi fusi coklat meresap, semburan cahaya evolusi mulai muncul dari tubuh koi. Li Qian dapat merasakan kesakitan ikan koi itu, dan tubuhnya tampak berkedut karenanya. Tetapi mungkin rasa sakit semacam ini tidak melampaui batas ketahanannya, atau mungkin pelatihan intimidasi berhasil. Dia akhirnya selamat dari gelombang pertama guncangan evolusi ini dengan selamat. Setelah selamat dari gelombang pertama goncangan evolusi dan membuka belenggu kehidupan pertama dalam tubuhnya, ikan koi agak kelelahan, tetapi ia merasa lebih bersemangat dan bahagia di dalam hatinya. Ia dapat merasakan sensasi nyata menjadi lebih kuat. Kalau kita katakan di masa lampau, ikan yang melompati gerbang naga itu hanya sekadar penglihatan yang indah, bagaikan bunga di cermin dan bulan di dalam air. Pada saat ini, ia benar-benar merasakan keberadaan Longman. Namun jika ingin melompati gerbang naga, ia masih harus mengatasi dua rintangan lagi. Ia penuh percaya diri dalam hal ini. Keyakinan ini tidak hanya datang dari Li Qian, pemilik pangkalan pelatihan, tetapi juga dari kerja keras dan pelatihan selama periode ini. Setelah mengatasi guncangan pertama, guncangan kedua segera menyusul. Li Qian memusatkan seluruh perhatiannya, tak berani lengah atau lengah sedikit pun, dan berusaha keras mengendalikan kekuatan mentalnya. Tak lama kemudian, sinar evolusi kedua juga menyala, dan semuanya tampak berjalan mulus. Namun, Li Qian tahu dalam hatinya bahwa kelancaran seperti itu hanyalah penampilan. Evolusi Frostfire Demon Salamander, dua kejutan evolusi pertama, pada dasarnya tidak sulit, setidaknya bagi koi di basis pembiakan yang telah menjalani pelatihan keras. Yang benar-benar sulit, yang juga memiliki kemungkinan kegagalan paling tinggi, adalah evolusi ketiga, yaitu evolusi dengan cahaya evolusi berdarah. Kenyataannya persis seperti dugaannya. Kejutan evolusi kedua ini hampir persis sama dengan yang pertama dan selesai tanpa banyak usaha. Berhasil atau tidaknya tergantung waktu ini, gumam Li Qian dalam hati sambil memperhatikan cahaya evolusi merah darah ketiga yang menyala tak lama setelah cahaya evolusi kedua meredup. Setelah lampu evolusi berwarna darah menyala, dia jelas merasakan tubuh koi itu berputar lebih hebat dan rasa sakit yang dideritanya jelas lebih hebat. Li Qian menatap koi yang berjuang dalam diam, tak berdaya. Saat ini, ia hanya bisa mengandalkan tekad koi itu sendiri. Meskipun saya sangat yakin dengan performa ikan koi, tidak dapat dihindari untuk merasa khawatir ketika ia telah berkembang hingga titik ini. Saat Li Qian sedang berkonsentrasi menonton, ia merasa waktunya hampir habis. Pada saat ini, cahaya evolusi berwarna darah tiba-tiba mekar, membentuk kolom cahaya berwarna darah setinggi 100 meter. Melihat pemandangan ini, Li Qian menghela napas lega. Koi yang memimpin akhirnya berevolusi dengan sukses. Kemudian, sebuah pemandangan yang familiar muncul. Cahaya evolusi yang berdarah memenuhi udara, dan sosok monster raksasa itu samar-samar terlihat dalam cahaya tersebut. Setelah beberapa saat, cahaya evolusi berwarna darah memudar, dan Frostfire Demon Salamander yang agung tiba-tiba muncul di hadapan Li Qian. Langit dan bumi berwarna kuning tua, alam semesta luas dan tak terbatas. Aku akan memanggilmu, Motian, saja. Gumam Li Qian dalam hati. Kali ini, ia merasa sudah tidak lagi buruk dalam memberi nama. Nama yang ia ciptakan masih menarik. Setidaknya terdengar sangat mendominasi. Selain itu, pemilihan nama ini juga merupakan perwujudan harapan baik untuknya. Alam semesta luas dan tak terbatas, tepat 8 karakter. Li Qian berharap evolusi ini dapat berhasil setidaknya 8 kali, sehingga 8 karakter tersebut dapat terpenuhi. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa berhasil 9 kali, atau bahkan semuanya, tetapi Li Qian tahu bahwa ini pada dasarnya mustahil. Kenyataannya persis seperti dugaannya. Seiring berjalannya waktu, evolusi berhasil satu demi satu. Namun, momentum ini terhenti ketika koi keempat berevolusi. Seperti yang diharapkan, setelah evolusi yang berhasil, koi yang seharusnya diberi nama Magic Yellow gagal dan terhenti pada kejutan evolusi ketiga. Aduh, Li Qian hanya bisa mendesah tak berdaya, dengan sedikit penyesalan di hatinya. Pada saat yang sama, di sisi lain, pertempuran yang lebih intens telah pecah di dekat stasiun pembangkit listrik tenaga air Shijiao. Ada 3 Beastmaster, 2 pria dan 1 wanita, yang semuanya mungkin berusia lebih dari 40 tahun. Mereka semua memanggil 4 binatang peliharaan untuk memimpin pertempuran. Ada 3 orang dalam kontrak dengan 4 binatang peliharaan, yang berarti ketiga orang ini semuanya adalah penguasa binatang setingkat penguasa.
Tiga Beastmaster tingkat penguasa muncul dengan cara yang begitu terkonsentrasi, itu pun karena tidak ada seorang pun di dekatnya yang melihat mereka, kalau tidak mereka pasti akan sangat terkejut. Bab 87. Ketiga Beastmaster itu semuanya berada di level Overlord. Logikanya, kekuatan sekuat itu seharusnya bisa menghancurkan kota dan benteng dengan mudah, dan tak seorang pun seharusnya bisa menahannya. Namun kenyataannya kekuatan sebesar itu berhasil ditumpas. Ya, tim yang terdiri dari tiga Beastmaster tingkat penguasa sebenarnya mengalami kerugian dalam pertempuran. Namun, lawan yang dapat menekan mereka bertiga adalah sederetan robot, 10 robot berjajar, yang semuanya telah mencapai level penguasa. Dengan cara ini, keunggulan jumlah terbentuk. Sebab meskipun tim yang beranggotakan 3 orang itu memiliki 12 hewan peliharaan, sebenarnya hanya ada 5 hewan peliharaan tingkat penguasa di antara mereka, dan 7 hewan peliharaan sisanya semuanya hanya berada pada tingkat komando ke-9. Terlebih lagi, 10 robot setingkat penguasa itu bagaikan satu tubuh, dengan pemahaman diam-diam yang sempurna. Ketika satu robot menyerang, robot yang lain seringkali mundur untuk bertahan. Di bawah tekanan daya tembak, 3 orang dan 12 hewan peliharaan itu hampir tak mampu mengangkat kepala mereka. Kita tidak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat mereka akan menerobos blokade, kata Chu Jianghe cemas. Chu Jianghe berasal dari keluarga Chu di kota Jisoo. Ia merupakan salah satu tokoh penting keluarga Chu kontemporer. Kekuatannya telah mencapai level penguasa dan ia memiliki 2 hewan peliharaan level penguasa. 2 orang yang bertarung bersamanya adalah Zhu Guanyu dari keluarga Zhu di kota Yunlan dan Niu Waihua dari keluarga Niu di kota Ningyang. Keduanya merupakan tulang punggung keluarga masing-masing, kalau tidak, mereka tidak akan diutus untuk melaksanakan misi penjagaan ini. Lokasi ketiga keluarga tersebut, kota Jisoo, kota Yunlan, dan kota Ningyang, semuanya adalah kota yang tidak jauh dari kota Lingshui. Mereka juga pemilik celah yang tidak stabil ini di kota Lingshui. Menurut aturan pembukaan celah ini, celah tersebut akan terbuka dalam waktu sekitar setengah bulan. Di saat genting seperti itu, iblis mekanik akan menyerang, dan mereka tak punya pilihan selain menanggapinya dengan serius. Justru karena itulah mereka masing-masing mengirimkan seorang penjinak binatang tingkat overlord untuk berjaga-jaga. Namun yang tidak mereka duga ialah bahwa masyarakat mekanik benar-benar mengatur pertempuran sebesar itu, dengan total 10 robot setingkat penguasa. Kekuatan ini benar-benar di luar dugaan mereka, dan cukup sulit dan melelahkan bagi mereka untuk melawan. Teruslah meminta dukungan keluarga, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Niu Waihua memerintahkan Sawalang untuk melemparkan tinju berapi, meledakkan rudal yang melaju kencang. Di tengah ledakan itu, ia berbicara dengan nada cemas yang sama. Bagaimana situasi di waduk sekarang? Tanya Zhu Guanyu sambil mengerutkan kening. Ia berada di bawah tekanan terbesar di tempat kejadian karena ia hanya punya 1 hewan peliharaan tingkat penguasa. Hanya ada 3 pemuda yang menjaga waduk sekarang. Jika garis pertahanan kita ditembus, akibatnya akan sangat buruk. Jawab Chu Jianghe sambil menahan serangan. Alisnya berkerut membentuk huruf Cuan. Jika ia hanya ingin melawan 10 robot di depannya, ia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Namun, jika ia ingin menahan mereka dan tidak membiarkan satu pun dari mereka pergi, tekanannya akan terlalu berat. Bagaimanapun, mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Tidak mungkin pihak yang lebih lemah dapat menahan pihak yang lebih kuat tanpa membayar harga apapun. Apa yang kau takutkan akan datang kepadamu. Tepat ketika mereka bertiga merasa gelisah, ke-9 robot itu tampaknya telah menerima beberapa perintah dan mulai membentuk formasi untuk melindungi satu robot yang menerobos. Ketika ketiganya melihat pemandangan ini, raut wajah mereka berubah drastis. Jika robot ini berhasil ditembus, ketiga pemuda yang kekuatannya baru mencapai level komandan itu tidak akan mampu menghentikan robot setingkat penguasa ini. Jadi, setelah saling memandang, mereka melancarkan serangan secara diam-diam, dan bahkan mengadopsi strategi bertukar luka dengan luka, berupaya sekuat tenaga untuk mencegah robot itu melepaskan diri. Bang, bang, bang. Ledakan, ledakan. Sesaat kemudian, suara-suara tabrakan, ledakan, benda berat jatuh. Berbagai macam suara bercampur jadi satu, dan pemandangan pun menjadi makin kacau. Hah! Chu Jianghe menghela nafas panjang. Dengan mengorbankan 2 hewan peliharaan setingkat penguasa yang menderita cedera serius, mereka akhirnya menghentikan robot ke-10 untuk menerobos. Namun, sebelum dia bisa melepaskan kekhawatirannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, deru mesin terdengar dari kejauhan dan mencapai telinga ketiga orang itu. Chu Jianghe melihat ke arah suara itu, lalu ia hampir membeku di tempat. Mereka melihat 5 mobil dengan berbagai merek, bentuk, dan gaya. Setelah mendekat, kelima mobil itu tiba-tiba mengerem dan berhenti, lalu dengan cepat hancur dan kembali berkumpul di hadapan tatapan ngeri mereka bertiga. Hanya dalam sekejap mata, 5 robot lagi muncul. Musuh dan situasi kami sudah jelas. Sejujurnya, ketika mereka bertiga melihat adegan ini, mereka merasa sangat kecewa. Awalnya, 3 orang dan 12 hewan peliharaan saja sudah kesulitan menghadapi 10 robot setingkat overlord. Sekarang, ada 5 robot lagi dengan level yang sama. Bagaimana mereka bisa melawan dan melawan mereka? 5 robot setingkat penguasa muncul, tetapi mereka tidak ikut bertempur. Malah, mereka langsung menuju reservoir di belakang 3 orang dan 12 hewan peliharaan.
Pada saat ini, menghadapi 5 robot tingkat penguasa yang baru muncul dan langsung menuju tujuan mereka, 3 orang dan 12 hewan peliharaan hanya bisa menonton tanpa daya, tidak lagi mampu menghentikan mereka. Lebih jauh lagi, secara tegas, mereka juga harus berterima kasih kepada 5 robot yang baru muncul karena tidak ikut serta dalam pertempuran yang ada. Kalau tidak, apakah mereka bertiga bisa mundur adalah soal lain. Mereka tak berdaya dan hanya bisa menyaksikan kelima robot itu keluar menuju reservoir di belakang mereka. Perasaan putus asa menyelimuti diriku. Pada akhirnya, semuanya gagal. Tepat saat mereka tengah memikirkan apakah mereka harus mundur, sambaran petir tebal menyambar dan seketika menghentikan kelima robot itu. Segera setelah itu, Mastif Api, burung nasar serigala, dan rusa pemakan apel muncul satu demi satu, menunjukkan identitas dan pangkat para pengunjung. Kehadiran 4 hewan peliharaan menunjukkan bahwa pengunjung itu juga berada di level Overlord, dan Fire Mastiff serta Wolf Future hampir merupakan hewan peliharaan standar untuk Biro Keamanan Publik, jadi identitas pengunjung itu sudah jelas. Jika Liu Changfeng dan Xie Dongye ada di sini, mereka akan menemukan bahwa wanita jangkung dan keren yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah Zhao Xiwei, Komisaris Khusus Biro Keamanan Provinsi Jiangnan yang telah bertempur berdampingan dengan mereka di area pemandangan pegunungan Yunwu terakhir kali. Ketiganya merasakannya sejenak, dan terkejut saat mengetahui bahwa, kecuali Thunder Leopard yang baru saja menyerang, 3 dari 4 hewan peliharaan lawan semuanya telah mencapai level Overlord. Jelaslah bahwa kekuatan lawan lebih unggul dari mereka bertiga. Namun meski begitu, mereka bertiga tidak bisa menahan rasa khawatir. 3 lawan 5, keunggulan masih ada di tangan lawan. Itulah yang mereka pikirkan, tetapi ketika pertempuran dimulai, pikiran mereka berubah total dan bola mata mereka hampir jatuh. Apa yang disebut tingkat hegemon, dari ketiga orang kita tampaknya benar-benar berbeda dari tingkat hegemon pihak lain. Kesenjangannya begitu besar sehingga mereka semua merasa sedikit malu. Bab 88. Mereka bertiga terkejut karena melihat wanita jangkung yang tiba-tiba muncul itu ternyata rusa pemakan apel yang menggunakan skill belit benih. Sebuah benih terbang keluar dan langsung berubah menjadi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, melilit sebuah robot mobil. Setelah mengendalikan robot mobil dengan mudah, rusa pemakan apel kembali mengaktifkan skill duri-duri. 2 tanaman merambat tebal menusuk tubuh robot mobil seperti 2 paku. Keren banget. Setelah percikan api dan kilat menyambar, robot mobil itu berhenti meronta dan tidak bergerak lagi. Bahkan lampu merah di matanya pun padam. Begitu saja. Meninggal. Chu Jianghe, Zhu Guanyu dan Niu Waihua semua melihat pemandangan ini, dan kemudian mereka semua membelalakkan mata mereka dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Meskipun masing-masing robot ini tidak terlalu kuat jika digunakan sendiri-sendiri, mereka berada di posisi terbawah kelas penguasa. Namun, selama apapun level Overlord, ia tetaplah level Overlord. Hewan peliharaan utama mereka tidak mudah dikalahkan dalam situasi 1 lawan 1, bahkan jika mereka bisa menekannya. Tapi apa sebenarnya pemandangan di hadapanku? Robot yang dominan mati dengan mudah dan tanpa usaha apapun di tangan 2 keterampilan rusa pemakan apel milik wanita jangkung itu. Jika ini tidak terjadi di depan mata mereka, mereka tidak akan mempercayainya. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, ketiganya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Kemunculan tiba-tiba wanita jangkung dengan kemampuan bertarung sekuat itu jelas merupakan hal yang baik bagi mereka. Terlebih lagi, mereka sudah punya beberapa tebakan. Selain identitas wanita jangkung misterius ini, kemungkinan besar dia dari Biro Keamanan Publik. Poin lain, yang juga sangat penting, adalah levelnya kemungkinan besar telah mencapai level tertinggi sang Overlord. Jika tidak, mustahil untuk dengan mudah membunuh robot Overlord tingkat pertama dalam hitungan detik, bahkan jika rusa pemakan apel adalah hewan peliharaan dengan atribut kayu dan kehidupan. Melihat harapan kemenangan, semangat juang ketiga orang itu melonjak. Koordinasi mereka juga bagus. Mereka mengendalikan hewan peliharaan masing-masing dan mengerahkan segala macam kemampuan tanpa henti. Untuk sementara, mereka berhasil membalikkan keadaan. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak khawatir apakah mereka dapat mempertahankan gaya bertarung yang sangat kuat ini. Mereka hanya perlu bertahan untuk saat ini. Setelah pertempuran dengan wanita jangkung yang tak jauh dari sana selesai, dia pasti akan datang membantu mereka. Itulah yang mereka pikirkan, dan faktanya ternyata tidak sesuai dengan dugaan mereka. Wanita jangkung itu tidak menghabiskan banyak waktu untuk menghadapi kelima robot mobil itu. Namun, setelah berhadapan dengan kelima robot tersebut, gerakan lawan selanjutnya membuat mereka sedikit tercengang. Pihak lain tidak datang membantu mereka, tetapi langsung bergegas menuju waduk dengan kecepatan yang sangat cepat. Sialan, wanita ini bukan orang baik karena tidak menolong orang yang membutuhkan. Zhu Guanyu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat ketika melihat kejadian ini. Chu Jianghe mendengar ini dan beberapa butir keringat muncul di dahinya. Zhu tua, tenang saja. Hati-hati jangan sampai orang lain mendengar apa yang kau katakan. Dilihat dari kejadian tadi, bahkan jika kalian bersepuluh, kalian mungkin tidak sebanding dengan mereka. Kenapa aku harus bicara omong kosong? Faktanya, wanita itu tidak membantu pria yang sedang membutuhkan. Lagi pula, dia kan pegawai negeri. Zhu Guanyu tidak berniat berhenti dan masih berteriak dengan marah. Niu Waihua tak tahan melihat ini dan berkata dengan nada yang adil, dia sedang bergegas ke waduk untuk melihat apakah ada kecelakaan. Untung saja.
Lagi pula, dia juga membawa dua robot, yang meringankan beban kami. Ya, tadi, saat wanita jangkung itu pergi, dua robot mobil yang mengepung mereka mengikutinya. Kedua robot mobil itu mengikuti, jelas untuk menghentikan wanita jangkung itu. Hal ini sangat mengurangi tekanan pada ketiga orang itu, tetapi juga membuat mereka merasa sedikit gelisah. Fakta bahwa dua robot datang untuk menghentikan wanita jangkung itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka mungkin mempunyai rencana di lokasi waduk. Kenyataannya persis seperti dugaan mereka. Sekitar 5 menit kemudian, di gedung pembangkit listrik di sebelah waduk, Niu Fengjin, yang baru saja keluar dari rumah sakit, bertemu dengan Zhu Bingqing dan Chu Xiran. Ketiganya memasang ekspresi serius dan siap bertempur. Awalnya, Niu Fengjin harus tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu, lagi pula, luka-lukanya belum sembuh, tetapi keadaan berubah menjadi lebih buruk, dan ia harus berjuang melawan luka-lukanya. Mereka bertiga berjongkok di pabrik dan segera menerima informasi tentang kerusuhan di kota. Chu Xiran mengerutkan kening ketika melihat berita itu, sepertinya tidak akan ada kedamaian malam ini. Dan kita mungkin akan terisolasi dan tak berdaya. Zhu Bingqing mengambil alih pembicaraan dan melanjutkan. Di depan kita ada garis pertahanan yang dibentuk oleh 3 tetua keluarga. Perkumpulan Sidu seharusnya tidak bisa menembusnya. Kata Niu Fengjin, tetapi suaranya tidak menunjukkan banyak keyakinan. Dia tahu betul bahwa jika masyarakat Sidu bertekad untuk menerobos, blokade yang dibentuk oleh ketiga senior itu mungkin tidak akan dapat menghentikan mereka lama-lama. Dan mereka, 3 Beastmaster tingkat komandan yang baru saja menerobos, mengatakan bahwa mereka membentuk garis pertahanan terakhir. Faktanya, garis pertahanan ini rapuh dan tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai. Ini lebih merupakan upaya yang disengaja untuk membingungkan musuh. Ya, keretakan yang tidak stabil itu sebenarnya tidak ada di dalam area pabrik ini. Saat ini, hanya Chu Xiran yang tahu tentang masalah ini. Dia adalah penanggung jawab operasional pabrik. Di dalam pabrik, ketiganya masih berdiskusi ketika tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat bercampur dengan suara khas kicau burung terdengar di telinga mereka. Itu burung flamingo yang sedang waspada. Niu Fengjin mengingatkannya tepat saat suara itu terdengar. Flamingo adalah hewan peliharaannya, komandan level 2, dan dia menempatkannya di langit di atas pabrik untuk melayang dan memberikan keamanan. Pada saat ini, reaksi burung flamingo sudah jelas. Ia telah bertemu musuh. Ketiganya terkejut ketika mendengar suara burung yang melengking dan keras serta ledakan-ledakan yang dahsyat. Oh tidak, garis pertahanan yang dibentuk oleh ketiga senior itu telah ditembus oleh mereka. Seru Niu Fengjin kaget, tak berani lengah sedikit pun dan langsung berlari menuju gerbang pabrik. Ketika dia tiba di gerbang pabrik dan melihat 5 helikopter berputar-putar di udara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menekan dahinya. Jelaslah bahwa barisan pertahanan yang dibangun bersama oleh ketiga tetua keluarga tidak mungkin dapat dengan mudah menangkal segala serangan. Selanjutnya, di bawah tatapan ngeri ketiga orang itu, 5 helikopter mendarat lurus ke bawah, lalu dengan cepat dibongkar dan dipasang kembali. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 5 robot helikopter. Chu Xiran membawa detektor energi. Setelah kelima robot helikopter muncul, detektor mengeluarkan bunyi bip yang cepat. Ia mengeluarkan detektor, melihatnya, dan keringat langsung mengucur di dahinya. Kelima robot itu setingkat penguasa. Yang lebih mengerikan lagi adalah di samping 5 robot helikopter tingkat penguasa, ada 5 pemuda yang mengenakan gaya jas putih dan kacamata berbingkai hitam yang sama. Bajingan-bajingan dari masyarakat mekanik ini akhirnya muncul. Ketika Niu Fengjin melihat 5 pria berjas putih muncul, percikan kebencian berkilat di matanya. Bab 89. Flamingo itu turun dari ketinggian. Baru saja, ia menggunakan kemampuan menembak untuk meledakkan rudal yang tiba-tiba. Kalau tidak, jika mereka terkena rudal ini, meskipun mereka bertiga bisa menghindari cedera, mereka pasti akan berakhir dalam situasi yang memalukan. Setelah berkicau 2 kali, ia mendarat di tiang di atas pabrik, lalu menundukkan pandangannya untuk melihat Niu Fengjin yang telah berjalan ke pintu, menunggu instruksinya. Pada saat yang sama, kupu-kupu merah muda Zhu Bingqing juga dipanggil dan mendarat di sebelah Flamingo. Terlepas dari apakah akan ada pertempuran nanti, tentu saja tidak salah untuk menempati posisi yang menguntungkan terlebih dahulu. Di pintu, 3 orang keluar bersama dan berhadapan dengan 5 anggota Mechanical Desecration Society yang berjas putih. Niu Fengjin menatap kelima robot helikopter setingkat Overlord dengan putus asa. Bagaimana kita melawan ini? Kita harus berjuang meskipun kita tidak bisa menang. Zhu Bingqing melirik Niu Fengjin, matanya berkobar-kobar. Tinjunya terkepal begitu erat hingga mengeluarkan suara berderit, dan dia sama sekali tidak berniat mundur. Jangan lupakan misi kita. Suara Chu Xiran setenang biasanya. Ia berbicara dengan dingin dan mengingatkan. Tidak mungkin. Kalau kita terburu-buru seperti ini, apa bedanya dengan bunuh diri? Melihat Zhu Bingqing dan Chu Xiran sama-sama menunjukkan sikap bertarung sampai akhir dan menghadapi kematian dengan acuh tak acuh, Niu Fengjin merasa sedikit bersalah. Kurasa apa yang kau katakan memang masuk akal, adik kecil. Begitu Niu Fengjin selesai berbicara, salah satu dari 5 pria berjas putih itu angkat bicara. Ia tersenyum dan mencoba membujuk mereka untuk menyerah, daripada mati dengan cara yang sia-sia. Kenapa tidak beritahu kami di mana kalian berada? Aku bisa mengambil keputusan dan membiarkan kalian pergi tanpa mempersulit kalian. Di mana? Apa di mana?
Niu Fenjin mengerutkan bibirnya tak percaya mendengar kata-kata tiba-tiba pria berjas putih itu. Lalu, pura-pura tidak mengerti maksudnya, ia bercanda. Kalau kau ingin tahu di mana di kota Lingsui aku bisa menemukan anggur enak dan gadis-gadis seksi, aku bisa memberitahumu beberapa lokasinya. Pria berjas putih yang baru saja berbicara mendengar ini, menatap Niu Fenjin, dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Seperti kata pepatah, orang yang tahu zaman adalah pahlawan. Karena kau begitu tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Sambil berbicara, ia sudah siap beraksi. Sebuah robot helikopter di sebelahnya juga mulai gelisah. Saat Niu Fenjin melihat pemandangan ini, keringat tipis membasahi dahinya. Memang enak bicara besar, tetapi konsekuensinya mengerikan. Niu Fenjin menggertakkan gigi dan memasang wajah tak kenal takut. Ia tertawa terbahak-bahak dan mengumpat, apa yang kau takutkan? Kalau kau kasar, aku juga tidak akan sopan. Kebetulan hari ini kita bisa menyelesaikan masalah yang menimpaku terakhir kali. Tepat saat ia menyelesaikan kata-kata provokatifnya, suara cusiran tiba-tiba terngiang di telinganya, jangan terlalu provokatif. Nanti, jangan benar-benar melawan mereka sampai mati. Ayo kita bertarung dan mundur bersamaan, dan coba pancing mereka keluar dari tempat ini. Agar koordinasi operasi lebih mudah, mereka bertiga membawa headset komunikasi. Saat ini, Cusiran sedang menggunakan headset komunikasi untuk berkomunikasi dengan Niu Fenjin. Sial, ternyata mereka bertarung dan mundur di saat yang bersamaan. Kupikir kita benar-benar akan melawan mereka sampai mati. Mendengar kata-kata Cusiran, Niu Fenjin menghela napas panjang dan hampir tak kuasa menahan diri untuk menepuk dadanya. Sebelumnya, itu hanya pernyataan untuk meningkatkan keberaniannya. Dia tidak boleh takut sebelum pertempuran. Lagi pula, dia tidak bisa mengakui kekalahan secara lisan. Tapi jika dia benar-benar harus bertarung dengan 5 robot helikopter setingkat penguasa, dia pasti akan takut. Lagi pula, ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Cusiran tampak khawatir Niu Fenjin tidak mengerti, atau tidak memahami makna yang lebih dalam, jadi dia menambahkan, bahwa mereka pergi dari tempat ini, jika tidak, tempat yang disegel itu akan terbongkar cepat atau lambat. Wajah Niu Fenjin berseri-seri karena kegembiraan setelah mendengar ini, dan dia langsung bergumam pada dirinya sendiri. Baiklah, sekarang, operasi dengan nama Sandi, Menarik Serigala, resmi dimulai. Bekerja sama untuk menyerang robot helikopter. Karena keputusan telah dibuat, mereka bertiga tidak ragu lagi. Mengikuti perintah Cusiran, mereka semua bertindak. Kumbang lapis baja emas, gunakan tebasan sabit. Flamingo, gunakan percikan api peledak. Binatang penggali, gunakan dorongan batu. Niu Fenjin, yang menderita kerugian besar terakhir kali, memimpin dalam mengendalikan 3 binatang peliharaannya untuk menyerang salah satu pria berjas putih. Meskipun menyerang jas putih mungkin tidak efektif, menyerang robot helikopter yang telah mencapai level overload pasti tidak akan efektif. Kenyataannya persis seperti dugaannya. Sebuah robot helikopter tiba-tiba bergerak ke samping, mengangkat lengannya, memadatkan energi, dan mengeluarkan perisai energi, untuk memblokir semua kemampuan ketiga hewan peliharaan tersebut. Hasil ini tidak ada hubungannya dengan apakah keterampilan itu sendiri terkendali atau tidak, tetapi terutama karena kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Level Overlord dan level Commander adalah dua dunia yang sangat berbeda. Meskipun Pet Commander level 9 berpotensi mencapai level Holy Spirit, pet tersebut belum tentu mampu mengalahkan Pet Overlord level 1 yang potensinya baru mencapai level Overlord. Beginilah kekuatan hewan peliharaan. Semakin tinggi levelnya, semakin besar pula jarak antar levelnya. Hercules, Shadow Marten, Pink Light Butterfly, ayo pergi juga. Alang, Tengteng, Xiao Hui, kita tidak boleh ketinggalan. Melihat Niu Fenjin telah mengambil alih pimpinan, Cusiran dan Zhu Bingqing tidak ragu-ragu dan mengikuti dari dekat, memerintahkan hewan peliharaan mereka untuk melancarkan serangan. Setelah melancarkan serangkaian serangan, Cusiran, tanpa peduli apakah ia telah menyebabkan kerusakan pada 5 anggota masyarakat penodaan mekanik dan 5 robot, segera memberi perintah, mundur. Suaranya terdengar melalui headset komunikasi, dan saat berikutnya, mereka bertiga, serempak dan tanpa ragu-ragu, berlari keluar pabrik, dan kedua belas hewan peliharaan juga mundur tanpa menoleh ke belakang. Setelah agak jauh, Niu Fenjin menoleh ke belakang dan mendapati kelima anggota perkumpulan Xiedu belum menyusulnya. Ia pun bertanya dengan sedikit bingung, Siran, ada yang tidak beres. Mereka berlima tidak mengikuti kita. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Cusiran tetap tidak berubah saat melihat ini. Bahkan, sudut mulutnya sedikit melengkung, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita harus terus mundur. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Di dalam pabrik, anggota masyarakat mekanik yang baru saja berbicara itu melihat ke arah ketiga pria itu pergi dan tak dapat menahan diri untuk mencibir. Hahaha, 3 idiot kecil, menggunakan peralatan elektronik di depan kami masyarakat mekanik, sungguh naif dan bodoh. Setelah mengatakan itu, mereka memasuki pabrik tanpa ragu. Sesaat kemudian, mereka keluar dengan ekspresi muram, tidak, kami tidak mendeteksi jejak fluktuasi spasial di sini. Retakan yang tidak stabil itu sama sekali tidak ada di sini. Kami telah tertipu. Ini hanya kedok. Pria berjas putih yang berbicara tampak khawatir. Ia menatap pria berjas putih di sebelahnya dan langsung memarahinya. Huang Siki, dasar bodoh. Kita tertipu lagi. Bab 90.
Pria berjas putih bernama Huang Xiki dimarahi habis-habisan. Bukan saja ia tidak membantah sama sekali, tetapi ia malah bertanya dengan takut-takut, Kapten Xuanwu, lalu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terdapat hierarki yang ketat dalam masyarakat Sidu, dengan 5 tingkatan utama, Tian, Di, Xuan, dan Huang, berada di bawah satu sama lain. Dengan kata lain, Xuanwu, ini kemungkinan besar adalah pemimpin langsung, Huang Xiki. Saat itu, ia datang dengan tangan kosong dan diejek oleh 3 anak muda. Wajar saja jika ia dimarahi. Jika ia tidak menyadari bahwa saat ini ia masih melawan musuh, hasilnya mungkin tidak sesederhana teguran. Kapten Xuanwu memutar bola matanya ke arah Huang Xiki dengan marah, lalu melambaikan tangannya, menunjuk ke arah Cusiran dan 2 lainnya melarikan diri. Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat kejar mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Setelah petunjuk di sini hilang, situasinya menjadi sangat jelas. Kemungkinan besar, tempat ini adalah target utama mereka yang sengaja dibuat untuk menciptakan kebingungan. Tempat tersegel yang sebenarnya seharusnya tidak ada di sini. Berpikir bahwa bawahannya telah dipermainkan seperti monyet tanpa menyadarinya, ia tak kuasa menahan amarahnya. Huang Xiki pun langsung bereaksi dan menyalahkan Cusiran dan yang lainnya. Beraninya kalian mempermainkan masyarakat Siedu kita. Kalian bertiga bajingan akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. Ketiganya saling berbincang singkat, lalu tanpa membuang waktu lagi, mereka mengendalikan kelima robot itu agar berubah menjadi 5 helikopter lagi, lalu menaikinya untuk mengejar mereka. Cusiran dan 2 lainnya melarikan diri. Mereka sudah berlari cukup jauh menuju pinggiran barat. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka mendapati 5 helikopter mengikuti mereka lagi. Niu Fengjin mendengar suara baling-baling berputar, berbalik, dan terkejut. Ya Tuhan, kenapa mereka mengejarku lagi? Cusiran tidak bereaksi sama sekali. Ia melepas headphone-nya dan berkata dengan tenang, dia pasti sudah ketahuan. Aku tidak sebodoh itu memakai perangkat elektronik di depan orang-orang dari perkumpulan mekanik. Sambil berbicara, ia melempar headset komunikasi di tangannya seperti sepatu usang. Ini bukan rencanamu, kan? Niu Fengjin melihat ini dan membuang headset komunikasinya. Saat ia tiba-tiba menyadarinya, wajahnya langsung dipenuhi kebingungan. Lalu, apa yang mereka temukan? Cusiran meliriknya dan menyadari bahwa dia masih bingung, jadi dia menjelaskan kepadanya, kami menemukan bahwa area pabrik sebelumnya bukanlah tempat yang tertutup rapat. Niu Fengjin tak kuasa menahan diri untuk tidak mengernyitkan bibirnya ketika mendengar ini. Sialan, kau bahkan menyembunyikan ini dariku. Cusiran mengabaikan keluhan Niu Fengjin dan melanjutkan kata-katanya yang tajam, aku tidak bermaksud menyembunyikan ini darimu. Para petinggi secara khusus melarang kami memberitahumu, mengatakan kau orang yang berisik dan tidak bisa diandalkan. Aku, garis hitam muncul di dahi Niu Fengjin. Ia hampir tak bisa menahan diri untuk mengumpat. Zhu Bingqing hendak mengeluh karena dia juga berada dalam kegelapan, tetapi ketika dia melihat ekspresi frustrasi Niu Fengjin, dia merasa jauh lebih baik. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selain itu, dia juga tahu mengapa para tetua dari 3 keluarga hanya memberitahu Cusiran tentang masalah ini. Kinerja harian yang terakhir memang paling stabil. Untuk operasi besar seperti ini, dapat dimengerti jika kerahasiaannya dijaga ketat. Wus! Tepat saat mereka bertiga berlari menyelamatkan diri, 2 rudal melesat lurus ke arah mereka dari langit tak jauh dari sana dengan kecepatan luar biasa tinggi. Keterikatan benih. Melihat ini, Cusiran tidak ragu-ragu dan langsung memerintahkan monster 100 anggur untuk melawan. Dia tidak menduga serangan itu akan menghasilkan apapun, selama itu dapat berfungsi sebagai penghalang. Namun faktanya di luar dugaannya. Kelima benih itu membentuk jaring serangan dan menjerat kedua rudal tersebut. Kedua rudal itu terjerat dalam jaring yang dibentuk oleh tanaman merambat yang tumbuh seketika dari 5 benih, dan kemudian meledak di udara. Cusiran melihat pemandangan ini dan menghela napas panjang. Untungnya, setelah robot-robot ini memulihkan badan helikopter mereka, kemampuan mereka menurun drastis. Jika tidak, keterikatan benih tadi tidak akan mampu meledakkan kedua rudal tersebut. Perubahan yang begitu nyata dalam kekuatan tempur sebelum dan sesudah tidak hanya diperhatikan oleh Cusiran, tetapi juga oleh Zhu Bingqing dan Niu Fengjin. Mereka juga memerintahkan hewan peliharaan mereka untuk melancarkan serangan, tetapi kecepatan mundur mereka tidak melambat banyak. Ketiganya cerdas, tetapi 5 lainnya juga tidak bodoh. Melihat kelemahan robot helikopter terungkap, mereka bertindak tegas dan langsung memberi perintah, menyebabkan ketiga helikopter itu jatuh. Saat terjatuh, tubuh mereka terpelintir dan berubah bentuk, dan saat mereka mendarat, mereka berubah menjadi 3 robot. Ketiga helikopter itu bertransformasi. Meskipun mereka kehilangan kemampuan terbang, kecepatan, dan kelincahan, efektivitas tempur mereka tetap terbebaskan. 2 pesawat lainnya terus mengejar di udara dan mengganggu. Dengan cara ini, tak butuh waktu lama bagi 3 orang dan 9 hewan peliharaan untuk benar-benar tertangkap. Melihat mereka tak bisa melarikan diri, ketiga pria itu kembali membentuk formasi dan bersiap melawan musuh. Karena mereka tak bisa melarikan diri, terus membelakangi musuh hanya akan semakin berbahaya. Niu Fengjin memandang kelima robot yang perlahan mendekat dan tak dapat menahan diri untuk meludah, sial, tak ada prinsip moral. Dia menatap Cusiran, meminta nasihatnya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cusiran merentangkan tangannya tanpa daya,
Kali ini, aku benar-benar hanya bisa membiarkannya. Sebelumnya, dia memanfaatkan keinginan kelima orang itu untuk mencari tempat yang disegel, dan dengan demikian berhasil melarikan diri. Ada 5 anggota masyarakat penodaan mekanik, 5 robot setingkat penguasa. Jika mereka benar-benar ingin mengepung mereka bertiga, mustahil mereka bisa lolos. Kalian benar-benar licik. Kalian benar-benar tahu cara menggunakan peralatan elektronik untuk menipu kita. Tapi kalian lupa bahwa di dunia ini, kekuatan tetaplah dihormati. Setelah menyusul ketiga orang itu, Xuan Wu berkata dengan nada dingin. Setelah berkata demikian, tiba-tiba dia melambaikan tangannya, dan kelima robot helikopter setingkat penguasa itu segera bergerak dan melancarkan serangan. Pada saat kritis itu, sebuah suara dewasa namun agak malas tiba-tiba terdengar, iblis seribu pohon, gunakan teknik naga kayu. Saat suara itu jatuh, ratusan tanaman merambat tiba-tiba muncul dari hutan dan alam liar di sekitarnya. Tanaman merambat itu berkumpul membentuk wujud naga oriental, dan menyerang kelima robot helikopter secara langsung. Ledakan. Naga kayu itu menyapu dengan sikap yang sangat mendominasi, dan benar-benar menjatuhkan kelima robot helikopter itu. Mereka bertiga tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah ketika melihat pemandangan ini. Niu Fenjin tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub, ini. Pet tipe kayu level hegemon. Sepertinya ini seharusnya hegemon level tinggi. Segera setelah itu, muncul rasa gembira yang mendalam. Tak diragukan lagi bala bantuan besar telah tiba. Detik berikutnya, bala bantuan yang kuat datang menghampiri mereka bertiga melalui tangga yang terbuat dari sulur-sulur tanaman. Niu Fenjin menatap bala bantuan kuat di depannya dan bertanya dengan hati-hati dan ragu-ragu, "Senior, siapa Anda?" Wanita tua berompi merah, bertopi kuning kecil, dan memegang bendera kecil itu melirik Niu Fenjin dan berkata, "Tidakkah kau lihat? Aku pemandu wisata." Setelah mendengar ini, Niu Fenjin menatap pakaian wanita dewasa itu dan tidak tahu harus menjawab apa. Wanita di depanku memang tampak seperti seorang pemandu wisata, tetapi pemandu wisata mana yang memiliki kekuatan bertarung yang begitu mengerikan? Bersambung.